Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinitas kajian kita. InsyaAllah kita akan melanjutkan talaqi Al-Quran. Namun sebelumnya, mari sejenak kita kaji tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam surah Al-Duha. Saya mintakan kepada Pak Fidi untuk membacanya surah Al-Duha. Assalamualaikum. Yang sebelah sini dimatiin mana? Biar ya. Dari sini aja ya. Biar nggak keningan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hasbuk, cukup dulu. Baik, kali ini kita akan sedikit mengupas terkait dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam surah Al-Duha. Surah Al-Duha adalah surah merupakan wahyu yang ke-11 turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini masih di dalam golongan surah Makkiyah karena turun masih di awal-awal kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Kita semua tahu bahwasannya wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian di kota Makkah dan sebagian di kota Madinah. Adapun beberapa wahyu di awal-awal kenabian, termasuk salah satunya surah Al-Duha yang merupakan wahyu yang ke-11. Yang pertama, turunnya wahyu kepada Nabi merupakan 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa dikatakan setelah itu wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan dan tidak putus. Tapi setelah turun wahyu yang ke-10, yaitu surah Al-Fajr. Ketika setelah turun surah Al-Fajr, kemudian setelah itu sedikit lama baru turun surah Al-Duha. Maka itu bisa dikatakan itu asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Duha. Karena kenapa? Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa gundah, merasa gelisah, merasa khawatir karena beliau sudah merasa mendapatkan kenikmatan ketika turunnya wahyu. Maka ketika tidak turun wahyu dan itu dalam jangka waktu yang bisa dikatakan lama, namun ulama di sini berbeda pendapat tentang berapa lama tidak turunnya surah wahyu yang kemudian wahyu yang ke-11 yaitu surah Al-Duha ini setelah surah Al-Fajr. Ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 40 hari dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan 1 tahun. Ala kulli hal, perbedaan pendapat itu bisa dikatakan termasuk lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdialog dengan Allah. Maka ketika itu ada orang-orang Quraisy yang ikut mengejek mengolok-ngolok Nabi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan desas-desus bahwasanya ada yang mengatakan itu Nabi Muhammad, itu Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Dan Nabi merasa yang selama ini turun dan beliau mendengarkan wahyu-wahyu sudah mulai ada keraguan. Apakah wahyu-wahyu itu datang benar dari firman-firman-Nya Allah atau memang dari bahasa-bahasa syaitan? Sudah mulai ada keraguan. Maka Allah turunkan surah Ad-Duha untuk mengukuhkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang akan turun nanti wahyu-wahyu itu tetap masih turun dan Allah sama sekali tidak meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimulai dengan ayat yang pertama, Wad-Duha, Wad-Duha. Allah bersumpah dengan sinar Ad-Duha atau waktu duha. Waktu duha ini adalah waktu yang masih dikatakan anugerah Allah itu masih banyak sekali. Nikmat Allah itu begitu sempurna waktu duha. Karena waktu duha terik matahari belum terlalu panas, ya, dan angin masih sejuk, matahari masih sepenggal, segala, dan sinar mataharinya juga belum terlalu terik, ya. Maka waktu duha itu adalah waktu yang membuat kenyamanan. Maka oleh karena itu Allah di sini bersumpah dengan kalimat ad-duha atau waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang apabila datangnya kegelapan di waktu malam. Saja itu adalah saat hening, itu saja. Saat malam begitu pekat dan hening, tidak ada suara sama sekali, itu saja. Maka ketika malam datang dan waktu hening itu tiba malam di malam hari, maka waktu duha dan waktu malam yang ketika itu di kegelapan malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu, pembimbingmu, Rabbuka itu Allah tidak meninggalkanmu sama sekali. Wa ma qala, dan juga tidak membenci. Apa hubungannya ad-duha, al-laili idza saja dengan tidak meninggalkan Muhammad? Ad-duha itu adalah waktu siang, dan al-lail yang kegelapan itu di waktu malam. Ada hubungan yang sangat relevan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikukuhkan hatinya bahwasannya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan perumpamaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah wahai Rasul, bukankah engkau pernah melihat saat kegelapan malam itu tiba? Apakah kegelapan malam itu selamanya? Tentu tidak. Pasti besoknya dan sesaat kemudian engkau akan melihat matahari muncul dan waktu duha itu akan muncul. Maka ketika waktu duha itu datang, sesaat kemudian dan beberapa waktu kemudian pasti engkau akan mendapatkan malam, dan malam itu juga akan engkau dapatkan secara gelap, kegelapan malam. Maka Allah akan ingin mengumpamakan seperti ini. Kalau seandainya engkau di dalam kegelapan malam yang selama ini mungkin engkau merasa gundah, tidak turun wahyu, maka tidak perlu khawatir. Karena nanti waktu duha akan muncul. Karena nanti sinar matahari akan muncul, dan duha itu maksudnya adalah wahyu yang kembali nanti akan datang kepadamu, itu akan muncul kembali. Jadi nggak perlu khawatir. Itu yang Allah ingin gambarkan dengan waktu duha dan al-laili idza saja. Jadi setiap engkau merasa khawatir, merasa gundah, maka yakinkanlah itu bagaikan kegelapan malam yang ada di dalam hatimu, dan itu tidak akan berlangsung lama. Pasti nanti ada duha
duhanya wahyu yang akan datang setelahnya. Adapun penafsiran yang kedua, waktu siang, waktu duha itu sudah pasti orang sudah sibuk bekerja, ya. Artinya waktu siang itu waktu bekerja, dan al-lail itu waktu istirahat. Maka Allah ingin mengungkapkan seperti ini: wahai Rasul, wahai Nabiku, engkau sekarang sedang merasakan kegundahan, engkau khawatir tidak datang lagi wahyu kepadamu. Tak perlu khawatir, karena sekarang yang engkau rasakan bagaikan malam yang kelam. Ini adalah waktu bagimu untuk beristirahat sejenak. Maka nanti ketika datang wahyu, kembali kamu bekerja. Ya, maksudnya ketika datang wahyu kepada Nabi SAW, itu pasti wahyu itu berat ketika diterima Nabi, dan itu tugas-tugas yang berat yang diterima oleh seorang Rasul. Maka ketika wahyu itu datang, beratnya pekerjaan dan tugas itu, maka Allah ingin memberikan waktu sejenak kepada Nabi untuk beristirahat. Maka oleh karena itu sudah diatur oleh Allah, ini waktu sejenak bagimu wahai Rasul, silakan istirahat, nanti pasti akan ada tugas lagi kemudian, misi selanjutnya. Maka oleh karena itu saat itu Nabi merasa khawatir. Karena kenapa? Karena merasa sudah sangat nyaman berdialog bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika turunnya wahyu itu, Nabi merasakan rasa yang sangat manis, yang sangat nyaman. Bagaimana tidak begitu manis berdialog sama Allah kalau Nabi Musa saja yang ditanya A, tapi yang dijawab malah A, B, C, D sampai Z. Di dalam Al-Quran disebut matilka biyaminika ya Musa. Ditanya oleh Allah ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah di Bukit Sinai, apa itu yang kau bawa wahai Musa? Ya, yang di tanganmu apa? Apa dijawab Nabi Musa? Apakah hanya sebatas tongkat saja? Tidak. Apa yang dijawab? Tilka asaya, ini tongkat. Atawakka'u biha, aku bersandar dengan tongkat ini. Wa ahusyu biha ala ghanami, dan dengan tongkat ini aku gunakan untuk mengusir kambing-kambingku. Ini maksudnya ketika Allah cuma tanya, itu yang di tanganmu apa? Tongkat saja sudah. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa, A, B, C, D dijelaskan. Karena kenapa? Begitu nikmatnya berdialog bersama Allah. Begitu bagaimana tidak datang rasa khawatir bagi Nabi SAW ketika terputusnya wahyu dalam waktu yang sementara. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka Allah meyakinkan bahwasannya Tuhanmu, pembimbingmu, petunjuk jalan bagimu, tidak akan meninggalkanmu dan juga tidak membenci. Ada yang menarik dalam kalimat ini, ma wadda'aka. Wadda'a itu meninggalkan. Ya, da' itu selamat tinggal. Wadda'aka meninggalkanmu. Tapi di situ menunjukkan ada mitra bicara. Ka itu menunjukkan kamu, bahwa Allah tidak meninggalkan kamu. Tapi ketika menyebutkan qala di akhir, wa ma qala, harusnya kalau mau disamakan dengan yang pertama, wadda'aka, pakai kamu. Allah tidak meninggalkan kamu. Tapi ketika Allah menyebutkan qala, tidak menyebutkan ka. Qala ka, tidak. Ya, cuma ma wadda'aka wa ma qala, bukan qala ka, bukan membenci kamu. Gitu. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan supaya sajaknya indah. Karena wadduha wa al-laili idza saja wa ma qala, supaya sajaknya itu indah saja, akhirnya sama gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan oh tidak, bukan hanya itu saja. Qala itu adalah benci. Maka Allah ketika ingin menyebutkan kata kebencian kepada hambanya, bukan hanya kepada Rasul, kepada siapapun, Allah tidak ingin mengambil atau mengaitkan dengan mitra bicaranya, karena Allah tidak pernah membenci hambanya sama sekali. Tapi apakah ada hamba yang ditinggalkan sama Allah? Ada.
Ya kalau dibiarin begitu saja sudah, engkau kaya begitu saja, tapi ntar di akhirat gak dapat lagi. Ada yang ditinggalkan, gak diberikan petunjuk, ada. Tapi kalau dibenci sama Allah tidak pernah ada. Maka oleh karena itu kita lihat orang-orang kafir itu, meskipun mereka tidak pernah beriman, tidak pernah dapat petunjuk, Allah kasih rahmat berlimpah pada mereka. Masih bisa hidup kaya orang-orang hebat sekarang, orang-orang kafir. Nah itu, oleh karena itu Allah itu tidak pernah membenci hambanya meskipun ia tidak pernah beriman. Nah, itu makna yang tersirat kenapa Allah tidak menyebutkan mitra bicara, objek pembicaraan di dalam kalimat qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Silakan dilanjutkan Pak Fidi. 4 dan 5. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kalau di dalam Al-Quran ada kalimat akhirah dan didahului kalimat yaum, hari akhirat, itu menunjukkan kehidupan manusia setelah alam akhirat nanti, di alam akhiratnya. Tapi kalau tidak ada kalimat yaum atau ad-darul akhirah, negeri akhirat, itu menunjukkan kalau ini tidak ada. Jadi hanya menyebutkan walal akhiratu, maka sesungguhnya akhirat. Maka ini bukan menunjukkan kehidupan manusia di hari akhirat nanti, tapi bisa jadi menunjukkan bahwasannya akhirat yang dimaksud di sini adalah masa yang akan datang. Baik itu masih di dunia meskipun maupun di akhirat nanti. Artinya masa yang akan datang. Apa Allah sebutkan? Dan sungguh masa yang akan datang itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Nah itu makna yang pertama. Ya bagaimana tidak? Maksudnya sekarang engkau menemui banyak rintangan wahai Rasulullah. Engkau berdakwah banyak yang mengunjingmu, banyak yang memperolok-olokmu. Maka nanti tunggu masa yang akan datang itu lebih baik bagimu. Kemenangan nanti akan datang itu lebih baik dari masa sekarang yang engkau sedang menjalani prosesnya. Dan kemudian makna yang kedua, bisa jadi yang Allah ingin mengatakan hari akhirat nanti lebih baik daripada hari sekarang di dunia. Ya memang iya, karena hari akhirat itu justru lebih baik daripada di dunia. Dunia masih banyak kita dapatkan kita mengalami kesedihan, mengalami kegundahan, mengalami ketidakadilan itu di dunia, tapi di akhirat semuanya adil. Maka oleh karena itu hari akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Maka oleh karena itu seharusnya mempersiapkan kebahagiaan di akhirat nanti mulai di dunia. Dan berlaku adil di dunia, maka akan kita dapatkan keadilan di akhirat. Makanya oleh karena itu, walaupun ada pendapat itu kalimat ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan ish di dunia ka'annaka ish li akhiratika ka'annaka ish di dunia ka'annaka ta'malu abadan wa ish li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hiduplah untuk duniamu seakan-akan kamu itu merasa hidup itu selamanya, dan hidup untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini dua kehidupan, dunia dan akhirat, seharusnya tidak bisa dipisahkan. Bagaikan satu keping mata uang yang berbeda sisinya. Itu kehidupan dunia dan akhirat. Maka tidak ada yang bisa dipisahkan. Karena kita orang mukmin, orang Islam itu mengupayakan, Allah menganjurkan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah sebanyak-banyaknya apa yang kau dapatkan, apa yang bisa kau usahakan di dunia untuk orientasi akhirat. Maka itu
bukan sesuatu yang bisa dipisahkan antara negeri akhirat dan negeri di dunia. Jadi pembahasan yang lebih tepat adalah dari kalimat tersebut, carilah dunia sebanyak-banyaknya tapi untuk akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah akan menganugerahimu, pembimbingmu, Tuhanmu akan membimbingmu dan akan menganugerahkanmu fatarda, sampai engkau puas. Tarda itu sampai engkau rela. Maka banyak para ulama menyebutkan di sini apa tolak ukur rasa puas di sini yang dimaksud, rasa rela di sini yang dimaksud. Ada ulama yang mengatakan banyak sekali yang memaparkan yang membuat Nabi rela, yang membuat Nabi itu ridha, yang membuat Nabi itu puas. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan begini, Nabi itu puas sampai semua umatnya masuk surga, itu baru puas. Ya alhamdulillah kalau pendapat itu benar. Maka kata tarda ini banyak pendapat para ulama dan termasuk salah satunya itu sampai Nabi puas. Allah ingin mengatakan bahwa jangan khawatir wahai Nabiku. Sekarang waktu istirahat bagimu, ambil waktu istirahatmu sebelum datang wahyu yang selanjutnya. Maka Allah tidak akan meninggalkanmu sama sekali, ya. Dan juga tidak pernah membencimu. Maka Allah katakan nanti ketika masa yang akan datang dan wahyu-wahyu itu turun dan engkau akan mendapatkan banyak kemenangan dan itu lebih baik bagimu daripada masa sekarang. Maka sekarang bersabarlah meskipun banyak olok-olokan, banyak sindir-sindiran dari orang Quraisy. Dan Allah akan menganugerahkan kepadamu apapun, semua anugerah Allah diberikan kepadamu sampai kau puas. Apa yang membuat kau puas? Semua umat masuk ke surga, itu yang membuat kamu puas, maka Allah akan berikan itu. Maka oleh karena itu, gak ada umat Nabi Muhammad itu yang gak ada masuk surga. Meskipun harus dilawan dulu nantinya di neraka. Tapi semuanya ulama bersepakat semua umat Muhammad itu masuk surga. Nah, salah satunya yang menekankan, jadi dalil penekanan itu adalah ayat ini. Ayat ke-6, silakan Pak. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dilanjutkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ilam fa'auna, sampai akhir ayat. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik. 5 ayat yang pertama Allah ingin menegaskan kepada Nabi SAW bahwasannya Allah sama sekali tidak meninggalkan Nabi SAW. Adapun ayat seterusnya sampai ayat akhir ini penekanan bukti-bukti yang Allah ingin berikan kepada Nabi bahwasannya Allah itu tidak pernah, tidak akan dan tidak pernah meninggalkan Nabi. Bahwa Nabi itu selalu di dalam bimbingan Allah. Maka Allah ingin memberikan bukti. Apa buktinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ketika engkau dulu dalam keadaan yatim, ya, kita tahu Rasul SAW sebelum lahir sudah ditinggalkan oleh bapak, ketika belia sudah ditinggalkan oleh ibu, kemudian Nabi SAW sendiri, ya, saudara-saudaranya dari bapaknya tidak ada yang mau menerima Nabi. Cuman ada satu paman yang mau, ada kakek yang mau menerima Nabi SAW, Abdul Muthalib. Setelah diasuh oleh Abdul Muthalib, ternyata Abdul Muthalib juga tidak berlangsung lama meninggal. Setelah Abdul Muthalib kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggalkan Nabi SAW. Maka setiap kehidupan Nabi yang kemudian ditinggal terus oleh keluarganya, Allah sebutkan, engkau merasa sendirian kemanapun engkau pergi.
fa'awa, maka siapa yang melindungimu? Maka Allah yang datang melindungimu sendiri. Maka oleh karena itu, ketika Nabi dalam keadaan sendiri, pasti Allah kirimkan orang yang menjaganya. Ya, ketika ditinggalkan oleh ibu, ada kakeknya yang mengasuh. Ditinggalkan oleh kakek, ada pamannya yang mengasuh. Ditinggalkan oleh paman, ada istrinya yang mengasuh. Ditinggalkan oleh istrinya, baru merasakan amrul husn, merasakan kesedihan yang luar biasa. Ini kalau kita melihat secara psikologis, seorang sosok Nabi yang begitu berat mendapatkan misi dari Tuhan, tapi sendiri, tidak ada siapa-siapa, keluarga tidak ada yang mensupport. Dari secara psikologisnya, mungkin kalau kita menjadi Nabi itu tidak kuat, Pak. Begitu berat, tekanan, pressure itu begitu berat. Karena seandainya kita ada permasalahan dan keluarga masih mensupport, mungkin ada yang sedikit menghibur, tapi ini Nabi nggak ada yang menghibur. Bahkan banyak orang yang mengolok-olok. Bisa dikatakan yang Allah berikan, Allah itu memberikan hiburan langsung kepada Nabi. Maka oleh karena itu, ketika Nabi dalam keadaan yatim, maka Allah datang melindunginya. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dulu engkau didapati dalam keadaan bingung? Dhal itu bukan sesat. Ya, jadi dhal itu meskipun secara bahasa sesat diartikan, tapi untuk Nabi tidak ada kata istilah sesat, karena Nabi tak pernah sesat. Ya, maka bisa dikatakan bingung. Banyak kata-kata dhal itu diberikan kepada Nabi juga dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Yakub ketika dikatakan oleh anaknya, inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapak kami itu dalam kebingungan yang luar biasa, bukan dalam kesesatan. Maka dhal itu bukan hanya diartikan sesat, tapi untuk Nabi sepantasnya itu dikatakan bingung. Bukankah dulu engkau bingung? Maka Allah yang memberikan petunjuk. Kapan Nabi bingung? Ketika Nabi melihat ternyata banyak orang-orang yang masih menyembah berhala. Kenapa berhala? Apa manfaat dari berhala? Nabi bingung. Apa yang dilakukan oleh manusia-manusia sekarang menyembah patung? Kok ada agama Yahudi? Kok ada agama Nasrani? Mana agama yang benar? Maka Allah yang memberikan tuntunan agama yang benar. Fahada, Allah yang memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan bukankah ketika engkau didapati dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, fa'aghna, maka Allah yang memberikan rasa kepuasan bagimu. Maka aghna itu bukan kekayaan. Ya ghina, meskipun sekarang kita bahasakan ghina itu kaya, tapi kekayaan di sini dimaksudkan adalah kepuasan. Mengapa demikian? Karena memang lebih tepatnya ghina itu puas. Karena orang kaya yang punya kekayaan belum tentu puas. Nah, jadi kalau orang bisa dikatakan punya kekayaan, itu bisa diibaratkan seperti lingkaran. Kekayaan itu 360 derajat. Kepuasan itu baru dikatakan puas. Meskipun lingkarannya kecil, tapi 360 derajat itu lebih baik daripada lingkarannya besar tapi setengah, itu gak puas. Ya, jadi kepuasan itu tergantung masing-masing orang. Ada orang puasnya lingkarannya kecil tapi 360 derajat, dan ada orang harus lingkaran besar baru puas. Berbeda-beda. Maka orang sekarang kalau hidup meskipun sederhana tapi puas, merasa cukup, itu sudah 360 derajat. Maka aghna itu kepuasan. Bukankah kata Allah, bukankah dulu dalam keadaan miskin, maka engkau mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta. Maka Nabi SAW itu bukan orang miskin. Nabi itu bisa dikatakan orang kaya, ahli pedagang. Kalau ingin mencontohi ilmu dagang dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah termasuk orang yang sukses dalam berdagang. Tapi mengapa digolongkan masih hidup digolongkan miskin? Karena pola hidup, gaya hidup yang dibangun oleh Nabi
gaya hidup yang sederhana, bukan miskin. Nah, maka jangan mengatakan Nabi miskin. Nabi itu sederhana. Meskipun kaya, ya kalau bisa dikatakan Nabi aja melamar Siti Khadijah, bukan seperti kita Pak, beberapa kilogram emas, bukan. Bisa dikatakan 1,2 triliunan. Itu harta Nabi ketika melamar Sayyidah Khadijah. Nah, jadi harta Nabi punya banyak unta, Nabi punya banyak peliharaan domba, tapi setiap ada orang yang datang, orang yang membutuhkan apa yang dikatakan oleh yang diperbuat oleh Nabi, diberikan begitu saja, cuma-cuma. Satu orang tak datang diminta berikan. Ada orang yang datang meminta kepada Nabi, berikan aku. Yang diberikan bukan hanya 1-2 ekor domba, separuh 500 ekor domba berikan. Maka apa yang Nabi punya secara cuma-cuma begitu murah dermawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan ajwadun nas, manusia yang paling lembut hatinya, yang paling dermawan hatinya. Fa amman yatima fala taqhar. Maka oleh karena itu engkau dulu merasakan yatim, maka ketika ada anak yatim jangan pernah menghakimi anak yatim. Nah, ini tarbiyah, ini pelajaran yang Allah bimbing langsung kepada Nabi. Hei Muhammad, engkau dulu dalam keadaan yatim, maka sekarang kalau engkau bertemu dengan anak yatim, bimbinglah dia, jangan engkau hardi. Wa amma sa'ila fala tanhar. Seandainya engkau bertemu orang-orang yang meminta-minta atau orang yang bertanya kepadamu, fala tanhar, dan jangan engkau mencela. Maka ketika Nabi pernah ditanyakan oleh orang yang buta, ya, kemudian Nabi sedikit silap, ya, dalam menjawab apa yang Allah tegur langsung di dalam surah Abasa. Maka bagi orang yang bertanya atau orang yang meminta kepadamu, jangan pernah mencela. Seandainya engkau tidak mau memberikan, jangan cela. Nah, ini pelajaran bagi Nabi SAW. Maka Nabi juga mengajarkan sahabatnya sampai kepada umatnya sekarang sedemikian rupa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu, maka hadits, bicarakanlah. Apa maksudnya? Apakah pamer harta? Kalau Allah memberikan nikmat kepadamu, engkau bicarakan. Maksudnya engkau bahas. Ya, tahaddus bin nikmat. Maka tahaddus bin nikmat itu bukan membicarakan nikmat yang kita punya, bukan. Memamerkan harta yang kita punya, bukan. Tahaddus bin nikmat yang dimaksud adalah syukur. Ya. Nikmat yang kita punya, bertahaddus, mensyukuri nikmat itu. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Kita sekarang punya nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma, maka bersedekahlah, membantu orang lain, itu tahaddus bin nikmat. Ya, zaman sekarang itu canggih, Pak. Ada Instastory, ya, kemudian dapat tas baru, habis beli tas baru atau baju baru, foto, kemudian caption di bawahnya tahaddus bin nikmat. Padahal Allah alam artinya apa pameran maka. Ya, padahal yang sudah jelas sudah ada di story-nya supaya dilihat oleh semua orang. Untuk apa? Terus di bawahnya tambah lagi, Masya Allah, tabarakallah gitu. Padahal ini menunjukkan saya tas baru, saya motor baru, saya mobil baru gitu. Nah, dia mengatakan tahaddus bin, bukan. Tahaddus bin nikmat itu tidak memperlihatkan alangkah lebih baik hidup kita itu apa yang kita punya kita nikmati sendiri, Pak. Bila perlu, biar orang lain tidak perlu tahu. Biar apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan rasa bahagia, nikmati sendiri. Ya, tidak perlu membicarakan, tidak perlu banyak curhat kepada orang lain, itu lebih baik. Kepuasan yang kita terima, puaskan diri sendiri. Nah, jadi tidak perlu banyak bercerita, saya punya rumah di sini, saya punya tanah di sana dan segala macam. Karena zaman sekarang zaman fitnah. Apalagi kita punya harta, punya kenikmatan yang kita punya, kemudian orang lain tahu, hati-hati. Ainus sukht. Ada mata-mata yang buruk yang membuat penyakit ain bagi kita.
Nah, kita punya anak yang cantik, ya, hati-hati zaman sekarang sering-sering memposting di sosmed, ini bahaya itu. Kita bangga, kita puas dapat anak yang cantik, yang ganteng misalnya, sering kita posting, itu hati-hati. Ada mata-mata yang buruk, mata-mata fitnah. Jangan sampai kita terkena penyakit ain. Nah, maka nikmat yang Allah berikan, tahaddus bin nikmat itu bukan membicarakan nikmat Allah, bukan, tapi mensyukuri, dalam konteks mensyukuri nikmat Allah dengan berbagai macam cara. Bersedekah, membantu orang lain, segala macam. Nah, itu namanya tahaddus bin nikmat. Baik, saya rasa ini yang dapat kita paparkan terkait dengan sebagian makna surah Al-Duha. Bahwasanya beberapa pelajaran yang kita dapat di sini dari historikal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ditinggalkan oleh pembimbingnya, oleh Tuhannya, dan Tuhannya yang selalu membimbing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh kegiatan dakwahnya dan dari seluruh aktivitasnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patut sangat menjadi contoh tauladan bagi semua makhluk, bagi semua manusia yang ada di alam raya ini. Dan kemudian pelajaran selanjutnya yang diajarkan Allah langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan langsung kepada sahabat dan kepada kita semua. Setiap ada anak yatim maka asuh, jangan pernah hardik anak yatim. Setiap ada orang yang meminta, jangan celah, maka berikan. Tidak sanggup memberikan, minta maaf, dan jangan celah orang yang meminta-minta. Dan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka syukurilah dengan berbagai macam cara mensyukuri nikmat Allah itu. Baik, kita diskusi sejenak sebelum melanjutkan ke sesi lagi. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Sulaiman, tidak berkenaan dengan topik, tidak masalah. Bukan begitu, saya mau nanya sebetulnya, tapi saya kan pernah ditegur, makanya saya tegur. Siapa yang tegur? Enggak, bercanda. Enggak, saya barusan sempat berpikir gitu loh, kan dia bilang carilah untuk dunia ini seolah-olah kita hidup panjang. Carilah atau kita mengingat mati besok, kan gitu kan, ada dua. Ini biar supaya nyarinya biar supaya ini untuk waktu yang lama, ini untuk kita tahu biar supaya dia mengingat. Saya barusan berpikir gini, kalau Nabi sepertinya ya, saya juga nggak begitu jelas. Kalau Pak Ustadz bilang kaya, sepertinya memang kaya, karena apa aja dia punya ibaratnya. Tapi kalau dia hidup miskin, kayaknya tidak, karena dia mungkin hidup sederhana yang seperti Ustadz bilang. Sampai dia tidurlah, dia pakai iker atau apa pelepah gini. Betul. Cuma saya barusan sempat berpikir gini, itu orang punya sampai ratusan triliun itu untuk apa? Ya kan? Sedangkan anak cucunya sampai dia itu juga nggak mungkin habis. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira bagaimana sih itu pertanggungjawaban uang yang dia punya sedikit banyak dibandingkan mungkin dia banyak sedekah, tapi saya rasa nggak balance gitu. Jadi kalau seandainya saya ditanya punya 100 triliun, saya nggak usah ada 500 miliar aja sih udah cukup. Saya pikir gitu. Nah demikian kan. Jadi pertanyaannya itu gimana tuh pertanggung jawabnya tuh? Gitu. Kan nggak mungkin balance gitu. Gimana kan? Itu berat sekali. Berat sekali pertanggungjawaban bagi orang-orang yang punya banyak kekayaan. Makanya oleh karena itu kalau pertanyaan Pak Sulaiman, kemana sih dibawa ke duitnya itu, untuk apa begitu banyak? Untuk anak 7 keturunan saja mungkin lebih gitu ya. Tapi itulah manusia, gak akan merasa puas, tamat. Dari mana? Setan, sifatnya setan yang membisikkan gak cukup tamat. Kalau kita lihat orang sudah kaya, mobil banyak, tapi masih aja rakus, apapun dieksploitasi semuanya diempat sama dia.
sehingga tidak ada keadilan bagi rakyat-rakyat yang lainnya. Kalau hidup dalam satu negeri, maka ketidak pemerataan strata sosial ya karena ada orang-orang tamah. Maka untuk apa? Dan itulah mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya nanti. Apakah berarti berat sekali? Saya tidak bisa mengilustrasikan seberatnya apa. Dalam Al-Quran banyak sudah membicarakan tentang orang-orang yang tamah, membicarakan bagaimana beratnya pertanggungjawaban orang yang kaya. Jangan nggak usah mengatakan berbicara tentang orang kaya yang banyak ratusan triliunan. Kita punya satu pulpen, punya satu cincin, apa yang kita pakai sekarang semuanya dihisab. Waktu saja dihisab. Hari ini 1 menit yang kita gunakan untuk apa? Itu dipertanyakan. Hari ini 1 menit kita duduk ngopi dipertanyakan. Buat apa 1 menit engkau lakukan? Ngopi, oke, ngopi itu manfaatnya apa? Dipertanyakan nanti. Ada hubungannya dengan orientasi akhirat? Ada, kalau ada oke, lolos. Jadi ngopi itu kalau niatnya ibadah, iya lolos. Menghibur diri, tidak dalam maksiat, maka lolos. Tapi ngopi itu membicarakan apa yang kau bicarakan saat kau ngopi, gibah, kena. Jadi apalagi orang yang dapat banyak harta dan nanti dipertanyakan satu demi satu. Allah itu tidak pernah tidur. Dan yang kita punya nanti yang dipertanyakan, dari mana engkau dapat dan untuk apa engkau gunakan, manfaatnya apakah ada untuk orientasi akhiratmu? Tidak. Subhanallah. Maka orang kaya itu persidangannya lama sekali. Tapi ada yang mengatakan meskipun seberapa pun lama, ada orang yang paling lama sekali di sidang nanti. Siapa? Nabi Sulaiman. Karena begitu banyak hartanya. Nabi Sulaiman, ya kekayaan. Kalau Sulaiman mah langsung masuk aja. Siapa tahu Nabi Sulaiman bersama Pak Sulaiman bersama Nabi Sulaiman. Jadi asistennya. Siapa nggak mau meskipun sidang terakhir tapi yang kita temukan adalah seorang nabi. Jadi subhanallah itu luar biasa, memang berat sekali. Tanya lagi, ya. Tanya lagi. Seperti Ustaz terangkan, jadi semua pun juga ada pertanggungjawab. Sepertinya nih, detik-detik, menit-menit, apalagi jam gitu kan, semua ada pertanggungjawaban. Kira-kira bisa balance nggak atau menang nggak ibadah-ibadah kita untuk menutupi segalanya? Gitu loh. Misal kita seperti tadi ngopi, kok di warung tawa-tawa segala macam kita nggak ngerti, yang orang lihat ngapain aja sih bla 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 bla, mungkin ya nggak. Jadi kalau asumsinya mungkin lebih banyak mudaratnya daripada manfaat mungkin. Sekarang kira-kira tertutup nggak ya sama ibadah-ibadah yang kita lakukan? Misalkan contoh hanya 5 waktu lah mungkin, gimana tadi? Sebenarnya Allah membagikan waktu kita itu dalam 3 hal. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk ibadah. Kalau 24 jam dibagi 3 berapa? 8. Adakah ibadah kita 8 jam? Tidak sampai. Sholat aja 5 menit 60. Masjid aja mungkin paling lama 30 menit paling lama. Maka bagaimana caranya untuk membalancekan itu semua? Kita ngopi, ada waktu ngopi, ada waktu bercengkrama, ada waktu bersosial dengan masyarakat lain dan sebagainya. Maka jangan batasi ibadah. Itu yang pertama, konsep kehidupan. Jangan batasi ibadah itu hanya dalam kegiatan-kegiatan formal saja. Apa kegiatan formal? Ya sholat ke masjid, baca Quran, itu kegiatan formal ibadah. Tapi jangan hanya batasi sampai di situ saja. Maka seluruh aktivitas kita, ya, meskipun ngopi, bertemu dengan orang lain, dengan siapapun kita bertemu, berbicara dalam banyak hal, selama itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar batas-batas syariat dan batas-batas yang dilarang oleh Allah, maka niatkan semua seluruhnya ibadah. Semua akan menjadi ibadah. Sampai waktu istirahat kita pun
kita niatkan untuk ibadah, maka 8 jam semuanya itu saya kira 24 jam kita itu ibadah sebenarnya. Nah, meskipun Allah sudah memberikan demikian, tapi jangan batasi ibadah kita dalam kegiatan-kegiatan yang formal saja. Jadi setiap langkah yang kita tuju, niatkan itu ibadah. Apakah itu balance? Saya kira balance, Pak. Maka oleh karena itu namanya barokahnya waktu. Makanya minta barokah waktu, barokah kehidupan, barokah umur. Di situ fungsinya barokah umur, Pak. Apa barokah umur fungsinya? Nah, barokahnya adalah setiap kegiatan yang kita lalui, detik demi detik yang kita lalui, itu ada ingatnya sama Allah. Nah, maka di sini Allah maksudkan adalah orang-orang yang seperti itu adalah orang yang pintar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menyebutkan, selalu memikirkan Allah, membawa orientasi Allah dalam pikirannya. Kegiatannya boleh terlihat cuma ngopi, ngobrol, soal politik, soal apa lagi? Soal duniawi. Selama itu tidak dalam keadaan dosa, tak masalah. Ya. Tapi ternyata niatnya itu ibadah. Ada konteks silaturahim di situ. Ya. Iya kan? Kita bertemu dengan teman silaturahim. Nah, ada keakraban, ada rasa cinta sama teman-teman. Ya, jadi istilahnya semua itu masukkan dalam konteks ibadah. Maka orang-orang yang memikirkan tentang Allah di dalam keadaan berdirinya, duduknya, tidurnya, nah ini Allah sebutkan orang-orang seperti ini, maka surga yang pantas baginya. Nah, maka apakah balance? Saya rasa balance. Tapi tergantung kita bagaimana cara triknya, tidak membatasi rangkaian ibadah yang kita jalankan. Itu saya kira, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pak Arif, Pak Azri. Tadi Ustaz katakan bahwa seluruh umat Rasulullah SAW akan masuk surga. Bahkan orang yang sudah masuk neraka itu saja, itu semuanya malaikat menyangka bahwa ini penghuni neraka sudah habis nih, karena Rasulullah berkeinginan bahwa umatnya akan masuk surga. Nah, kemudian dia meninggalkan sholat, itu gimana? Jadi seorang muslim tapi meninggalkan sholat. Seorang muslim meninggalkan sholat, Tapi dia beragama Islam. selama beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia mati dalam keadaan Islam, tidak syirik, maka semuanya digolongkan dalam umat Nabi Muhammad, insya Allah Ta'ala, dan akan mendapatkan surga. Cuman pada waktunya, masing-masing kita ada waktunya masuk surga, ya. Tapi kalau dilihat, apakah termasuk kita golongan orang-orang yang masuk surga di antara orang-orang golongan yang pertama, ya, disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah itu, wa qalilun minal akhirin. Golongan-golongan yang pertama itu sebenarnya sudah sangat banyak. Kalau kita lihat ada 70.000. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga itu tanpa hisab. Lebih 70.000 orang lebih. Dan itu termasuk golongan daripada nabi-nabi terdahulu. Maka kalau kita mengatakan ada setiap tingkatan surga itu 70.000 orang yang sudah masuk, maka kalau bisa dikatakan kita sekarang tuh tempat kita itu sudah, kuotanya itu sebenarnya sudah menipis bagi orang bagi kita. Sudah banyak bagi orang-orang Muhammad Nabi terdahulu itu sudah banyak. Nah, jadi kuota yang tinggal bagi kita itu sudah menipis. Maka secara realistis saja kita berpikir begini, Pak. Secara realistis ya, tapi syafaat itu tidak terbatas bagi siapapun. Jangan terlalu berangan-angan. Maksudnya begini, kita mengharapkan surga, tapi secara realistis berpikir, janganlah sampai kita berlama-lama di neraka aja, seminimal itu. Nah, kita
Kita beribadah sekarang, jangan sampai lama-lama di neraka saja. Kalau dapat surga langsung alhamdulillah. Tapi setidaknya kita umat Nabi sekarang zaman akhir zaman ini, jangan sampai jangan sampai lama aja di neraka. Udah itu udah alhamdulillah banget. Nah, maka dengan orang-orang yang seperti kita nih, yang hidup zaman fitnah, yang mungkin amalan kita juga minim, ya, makom kita jauh daripada aulia-aulia Allah, ya, setidaknya ya, kita mengharapkan syafaat. Ya, kita mengharapkan syafaat dari siapa? Dari orang-orang soleh, dari nabi-nabi, terutamanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Artinya ya semoga berbanyak sholawat, semoga kita dimasukkan ke dalam golongannya. Nah, oleh karena itu, apakah orang-orang yang sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat nantinya, meskipun dia tidak sholat selama hidupnya, asal dia tidak syirik saja dalam mati dalam keadaan Islam, seberapa lama pun dia di neraka, akhir tujuan daripada kehidupan di akhiratnya dia masuk surga. Maka oleh karena itu Nabi SAW itu nantinya akan mencari seluruh umatnya yang masih mengaku Nabi, Rasulnya Muhammad, semuanya akan dicari oleh Nabi, meskipun dia sudah lama berada di neraka. Maka ada banyak kisah-kisah yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi. Ada orang-orang yang kisahnya itu yang akhir zaman nanti, yang akhir di kehidupan akhirat nanti, orang yang paling terakhir masuk surga. Itu ada diceritakan, orang yang paling terakhir masuk surga. Nah ini semua udah masuk. Yang paling durhaka sekalian, yang paling korup sekalian, ini udah masuk. Tinggal dia nih, bisa dikatakan tuh Fir'aun tapi Muslim gitu. Fir'aun tapi Muslim. Nah, paling terakhir. Maka tercatat masih di sini bekasnya api neraka. Diceritakan dalam kisah dalam hadis. Dan bertemu dengan Nabi, dia minta cuma satu, wahai Rasulullah, mintakan kepada Tuhan, kepada Allah, supaya dihapuskan tanda stempel neraka di jidatku, karena aku gak akan masuk surga kalau ini belum bersih. Aku mending tinggal di neraka selamanya. Ini orang terakhir. Nah, nanti aku malu dengan penghuni surga. Maka Nabi SAW minta kepada Allah supaya dihapuskan ini, diajak ke air sungai Al-Kausar, dan itu akan menghapus tanda-tanda penghuni neraka, stempel-stempel itu, dan nanti orang yang masuk ke dalam surga itu sudah hilang stempel neraka. Nah, itu ada dijelaskan termasuk di dalam hadis Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Maka oleh karena itu ya, kita meyakini secara iman kita banyak dalil-dalil yang menunjukkan semua umat Nabi Muhammad masuk ke surga. Semua umat Nabi Muhammad masuk surga, meskipun duluan mengalami huru-hara di neraka. Nah, tapi kita berharap ya setidaknya jangan lama-lama di neraka, meskipun kita nggak langsung ke surga gitu. Nah, maka kalau kita bisa mengatakan setiap orientasi hidup kita sekarang, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, meskipun itu dalam ibadah, kegiatan ibadah normal, formal atau tidak formal sekalipun, setiap langkah kita angkat menuju kemana saja, niatlah itu sebagai penghapus dosa kita. Saya bekerja, saya pergi ngojek misalnya, setiap langkah pertama kita niatkan, ya Allah, seluruh kegiatanku nanti ngojek kerja sampai sore hari, jadikan ini sebagai amal ibadah untuk menghapus dosa. Tidak usah mengharap pahala, tidak usah. Pahala itu biar Allah saja yang ngasih. Itu udah prioritas Allah. Tapi kita berharap dosa kita aja dikikis sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Kalau dosa sudah bersih, meskipun pahala tidak ada, ini misalnya kita mau membalancekan, dosa sudah bersih, pahala meskipun tidak ada, kita buatnya kita di surga. Syarat masuk surga itu tanpa dosa, bukan banyak pahala, tanpa dosa. Jadi berharap setiap sholat yang kita kerjakan, sholat sunnah apa saja, berharap dosa dikikis dengan sholat itu. Tidak usah mengharap banyak pahala. Oh fadilah membaca Yasin ini, oh fadilah membaca Quran ini, oh fadilah membaca itu.
Tidak usah ke situ dulu. Pikirkan saja, aku baca satu kalimat dalam Al-Quran, alif, bismillah, untuk mengikis dosa. Banyak dosa yang gak kita sadari, Pak. Meskipun kita sadar mungkin, kita pura-pura gak sadar. Ya. Karena kita membohongi diri kita nih. Kita banyak dosa, tapi kita malah merasa, oh enggak apa-apa, sedikit doang. Nah itu kita. Maka ketika kita sadar, jadilah aktivitas kita apa? Satu teguk kita minum, bismillah. Niatkan itu untuk menghapus dosa kita. Satu suap nasi kita makan, niatkan itu untuk ibadah, untuk menghapus dosa kita. Insya Allah semua jadi ibadah, Pak. Nah, maka hiduplah dalam kehidupan yang seperti itu. Insya Allah dosa kita, insya Allah kikiskan sedikit demi sedikit. Nah, baik, saya rasa ini yang dapat kita paparkan pada hari ini. Insya Allah akan kita kembali nanti diskusi di saat ngopi-ngopi di luar. Allah a'lam bishawab. Silakan yang punya hajat di luar lagi. Yang dia megang Quran dulu ya. Nirrahim, ha-hi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirro, jangan sampai imalah nir, enggak nirro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan. Dallin. Waladdallin. Nggak usah di apa namanya, dibuat dallin, nggak perlu. Nah, karena yang diperlukan adalah tekanan dan tawasud ketika mendapatkan kalimat dallin. Tahan aja, nggak usah dallin. Bahkan dia mengatakan kalau kita mengucap seperti itu, kita menambahkan satu huruf. Kalau Fatihah kita bacakan dalam sholat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih gol. Pernah nggak Bapak mendengar imam-imam Masjidil Haram kayak gitu? Gol. Nggak ada. Dallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa
dol. Kenapa harus begitu? Tahan saja. Dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Santai-santai. Kebiasaan. Tapi kalau di sini memang pelajarannya begitu atas. Jadi dia harus cari wala dol. Memang begitu kalau di sini. Kebiasaan. Iya. Keenakan ya. Keenakan. Jadi udah kebiasaan lama jadi agak sulit memang. Nah, sekarang kita ubah pelan-pelan. Nah, sekarang dibetulin nih. Dol. Yang perlu ditahan. Gitu ya. Dol. Jadi nggak perlu bol. Justru suara bapak turunkan juga nggak apa-apa. Bolin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, Mana? itu. Tahan yang ditahannya mana? Belum tasdid. Bolin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naik lagi. Jadi ditahan, naik lagi. Coba dolin aja dulu. Dolin. Ghairil Gak usah, dolin aja dolin. dallin. Gak perlu dolin. Coba sekarang ikutin saya barengan. 1, 2, 3. Bolin. Bisa? Lagi. Bolin. Sekali lagi. Bolin. Coba. Dallin. Nah, hampir, tapi masih ada. Dallin. Turunkan saja. Bolin. Dallin. Tahan lebih lama sedikit. Lin. Coba lagi. Dolin. Waladdallin. Tahan lebih lama dikit. Waladdallin. Nah, itu nggak ditahan malah. Ditahan lebih lama nggak ditahan. Waladdallin. Waladdallin. Itu bagus. Seperti itu sudah bagus. Coba ulangi dari ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak. Waladdallin. Saya malah turun, enggak naik. Waladdallin. Waladdallin. Oke, sekarang ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, perlu latihan, perbanyak latihan setelah ini, dilatih terus supaya waladdallin nggak balik lagi ke harus digenjot ke atas, ya. Maka kalau besok Pak Gufron bisa baca secara sempurna waladdalinnya seperti yang saya ajarkan, nah, insya Allah diluruskan, ya. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Tinggal di mana Pak Gufron? Dekat sini. Di mana? Masjid Keramat Mela di mana? Di masjidnya Pak Sulaiman. Iya. Pak Gufron di masjidnya Pak Sulaiman. Ponakan. Ya Allah. Ponakan kayak gitu. Oh ya Allah. Ponakan Pak Sulaiman. Makanya saya suruh ngaji di sini. Wah,
Oh, Masya Uang Allah. gantiin saya nanti. Masya Allah. Luar biasa. Kan saya dapat pahalanya satu. Iya betul. Santri apa? Sinar rasa. Neneknya. Gimana tuh Pak? Sudah berkeluarga? Berapa umur? Alhamdulillah, udah banyak. Ada banyak. Kepala 4, kepala 5. 4. Silakan. Berarti ponaan Pak Azul juga. Iya, jadi dia itu sepupu saya kan merantau suami istri. Itu orang-orang ya Betawi, orang di Jawa. Meninggal. Ini baru tinggal di sini beberapa bulan yang Udah tahun sih. Hah? Udah tahun. Mama udah Oh. sekitar 2 tahun. Oh gitu. Dia datang ke rumah. Ini di Jawa. Dia baru datang dari Jawa. Saya tidur masih. Oh, saya Masih udah. tapi rumah neneknya ada. Masih ada rumah nenek. Coba kawal ayat ke 58. وَنُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا حطة نغفر لكم وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Panjang juga nafas Pak Zulkifli ya. Bisa banyak. Ya, alhamdulillah. Terus lanjut. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
min baqliha wa qissaiha wa bumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillata wal Zillatu. Duribat alaihimuz zillatu. Waduribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik. Sadaqallahu. Saya baru sadar ternyata nafasnya Pak Sulaiman panjang. Itu ayatnya harusnya saya mengira dari ini nggak sampai ternyata sampai. Alhamdulillah. Pertahankan Pak Sulaiman. Sering berenang ya Pak? Ya. Sering berenang. Atau sering latihan vokal tuh di samping. Atlet ini Pak, atlet dulunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, Bang John, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, tarik dulu nafasnya biar dolinnya maksimal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, Bang John, besok dilanjutkan surah An-Nas. Ya, alhamdulillah Fatihahnya sudah bisa diluluskan, tapi harus banyak murojaah. Ya, terutama di huruf H itu harus jelas. Oke. Nah, besok kita lanjutkan surah An-Nas, tapi dalam hal lebih baiknya kita diulang dulu Fatihah terus kemudian An-Nas. Ya. Oke, Bang John? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, cium tangan lagi, minta dilulus. Minta dilulus. Apalagi dapat ijazah minta. Insyaallah. Setelah ini langsung masak hari kambing, Bang. Belum beli daging. Tadi sebenarnya mau buat bapor, tapi besok saya buat bapor. Bapor kacang hijau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna wa id akhad 84 benar ya? Wa id akhadna misaqakum la tasfikumuna dima'akum wa la yukhrijun wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usaratu fahduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adab wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun ulaika alladhina ishtarawul hayatad
dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhul wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun wa qalu qulubuna ghulfun bal bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Faqalilan ma yu'minun. Silakan. Waiza semalam ikut ngopi. Udah pisah. Memang yang datang-datang ini saya lihat yang nggak ikut ngopi. Udah pisah. Yang ikut ngopi semalam nggak datang pengajian subuh. Jadi yang malam ngopi sekarang dia nggak datang. Iya makanya. Kalau Eja sih benar-benar hijrah. Pak Sulaiman minta tolong ditaruh di sini ya. Oh gitu. Pak Sulaiman hari ini ngaji ya? Saya sudah lama nggak dengarkan Pak Sulaiman. Boleh. Gak apa-apa, surat apa saja deh. Surat An-Nas atau apa saja yang bisa dihafal. Oke. Kita kangen mau dengar bacaannya Pak Sulaiman. Silakan. Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrika la'allahu Tasdid ya tazza. yazakka wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkara Au yadzakka. au yazakkaru
Yazakkaru Au yazakkaru fatang fa'alhu fatang fa'ahu dzikra wa amma manistaqna dagna amma manistaqna fa'angta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a tadi saya apa? Yash itu wa amma man ja'aka yas'a wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaq Fa atau wa? Fa anta atau wa anta? fa'an anta anhu talaha kalla innaha tazkirah kalla innaha tazkirah faman sya'a zakarah fi suhufin fi suhufin mukarramah marfu atim mutahharah ya Ustaz bi aidi safarah bi aidi safarah kiramin barah ya panjang kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfah itu satu khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa sabila yassarah Ustaz summa amatahu falaqbarah summa amatahu fa'aqbarah summa iza sya'a summa iza sya'angsarah ada dua a. Summa iza sya'angsarah. Oke, kita cukupkan dulu sampai ayat ke 20. Besok 23. Silakan Pak Sulaiman dulu. Silakan. Lagi
Surah apa aja? An-Nas boleh, Al-Fatihah boleh, apapun boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن situ lagi suka error gitu kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala terus wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut qalil basaru hal taram alladzi khalaqa sab'a samawati الذي خلق السماوات khalaqa sab'a samawatin الذي خلق yang lainnya kan yang lainnya kan supaya gitu kan ya. Tapi saya ini kadang-kadang memang misalkan lagi sendiri bisa sampai habis tabar gitu. Kayak Ustaz waktu jadi imam itu kan tabar ya kan, tapi cuma satu ayat kayak gitu. Sebetulnya saya bisa habis gitu, tapi kadang-kadang kalau lagi begini tuh ngebrek karena lagi terlaki bisa jadi ya mungkin ya. Tapi kalau lagi sendiri atau kalau itu kan lagi nyaman lagi ya itu kan kalau lagi tenang sendiri. saya pakai itu setiap hari sembahyang asar saya pakai sama witir. Kalau jamaahan sempat Pak baca. Saya nggak berani, takut kalau untuk yang begitu tuh saya takut lepas gitu. Padahal saya banyak juga kayak misalkan di al-sajadah saya hafal gitu, tapi untuk itu saya paling cuma baca sedikit aja, takut lepas. Jadi kalau misalkan yang saya yakin itu nggak bakalan lepas gitu. Tapi kalau untuk sendiri kalau misalkan album itu kan kalau kita baca kita bisa masuk surga kayak gitu. Makanya saya pakai itu buat asar sama witir gitu. Kalau ala sajadah tuh biasanya saya pakai subuh, tapi kalau untuk sendiri, tapi kalau untuk itu saya kalau jadi imam ya yang biasa-biasa aja begitu tak. Tapi memang sebetulnya hari ini tuh saya memang lagi error. Makanya biasanya tadi juga saya baca yang mudah-mudah aja Pak. Iya. Jadi memang saya di situ kan, ya saya di situ kan ya nggak ngerti ya, saya dipakai sih di situ ya, dipakai. Jadi memang saya jaga. Ya kalau misalkan surat-surat pendek atau itu kan relatif ya. Yang penting kita bacanya gitu. Jadi boleh saya cuma ngambil 2 hari ya. Hari Kamis sama hari Sabtu. Ini kayak ini nih. Di sana habis jadi imam selesai hari. Tapi sampai Isya kan, nanti juga Isya ada lagi. Saya nggak ngambil banyak. Gitu kan. Ya lagi pula kan kita kalau misalkan udah gitu kan orang manggilnya ustaz, banyak yang bilang. Jadi ini sendiri harus bersiap-siap sendiri gitu. Kan namanya ustaz tapi itu kan harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa ini gitu kan. Yang mudah-mudahan yang saya pelajari jadi kayak iya kayak malam Jumat kan saya mimpin Yasin di sana, saya mimpin itu ya karena mereka percaya ya udah kadang juga kalau misalkan kita di tahlilan segala macam kan suka ada itu apa barzani. Biasanya sih alhamdulillah ya.
alhamdulillah gitu bisa luar kepala ya alhamdulillah ya cuma kayak gitu aja itu ya teteh doain Surah An-Nas saja. oh Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maknya jangan dipanjangin Pak. Kalau Cuma ini gitu kan malikin nas malikin itu kebiasaan dari jadi kalau diterima nanti malikinas jangan sampai dipanjangkan. Nanti kalau itu ada orang yang mendengar takutnya nanti nah, kalau ada yang mau koreksi alhamdulillah, kalau nggak ada yang mau koreksi jadi bermasalah kita yang tanggung jawab. tapi saya ini apa namanya saya tuh selama ini ya tidak ada yang pernah koreksi saya selama ini. Tapi kalau saya sih berprinsip kalau kita tampil kita harus mau dikoreksi. Betul. Nah sekarang kita pilih nih koreksi apa nih, mau negatif atau positif. Tapi alhamdulillah saya kan juga di perkawinan, di pengajian, sering baca doa ini ya kiai kayak mau apa saya nggak peduli. Tapi alhamdulillah nggak ada tuh, nggak ada gitu. Oh saya senang sekali apalagi ustadz kiai, alhamdulillah. Gitu. Kadang-kadang saya baca juga aja suaranya saya gedein kan, biar supaya kalau salah nggak salah. Oke gitu ya kan. Terima kasih ya. Kita assalamualaikum. Pak Fidi udah nungguin soalnya. Direkam nggak nih? Enggak kan? Hah? Percakapan saya nggak direkam kan? Sombong banget Pak. Direkam. Hah? Nggak deh. Itu dia. Jadi gini ya. Saya mau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a amwalahum tinggalan wawunya deh. yang mana? Ini saya dengar masalul ladzina yunfiquna. Oh, Ada wa masalul. wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasdiqan min anfusihim kamathali jannatin mirabawatin asabaha kamathali jannatin mirabawatin asabaha wabilum fa'atat ukulaha bi'faini fa'illam yusibha wabilum faqo wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri
fiha anhar min tahtiha anharu lahu fiha min kullis samarati wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fi fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa antumidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid asyaitonu ya'idukumul wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim yu'til hikmata man yasha yu'til hikmata man yasha wa man yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Baik, kita tutup sedikit dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وتزكي كل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.